Selamat malam Ibu dan teman-teman. Jadi di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan protokol uji bioekivalensi obat uji salbutamol generik dan obat komparasi Ventolin. Baik, kita mulai yang pertama. Uji ekivalensi in vivo pada manusia untuk membandingkan bioavailabilitas atau efek farmakodinamik antara obat uji dan obat komparator. Untuk tujuannya, memastikan bahwa dua produk obat dengan kandungan zat aktif yang sama memiliki bioavailabilitas yang setara sehingga diharapkan memberikan efek terapeutik yang sama. Untuk obat ujinya salbutamol, obat referensinya Ventolin. Untuk protokol uji BE, pertama tujuannya untuk mengetahui bioekivalensi tablet salbutamol 4 mg produksi PT Kimia Farma Tbk dengan Ventolin 2 kali 2 mg yang diproduksi oleh Glaxo Wellcome Indonesia pada relawan Indonesia yang sehat. Untuk kriterianya, obat yang diuji merupakan tablet oral lepas cepat sebagaimana yang ditetapkan pada pedoman BPOM tentang uji bioekivalensi, sehingga jenis sediaan ini masuk dalam pengujian in vivo. Kemudian ada desain dan pelaksanaan uji bioekivalensi, yang di mana pertama kaji etik dan persetujuan pelaksanaan uji bioekivalensi, kemudian ada desain. Nah, di desain ini terdiri lagi tiga. Pertama, metode desain, yang itu desain acak atau randomize. Kedua adalah dosis tunggal. Ketiga adalah label terbuka. Dan keempat, two-way atau dua kali dua crossover. Di mana kelompok pertama, obat uji pada periode pertama, obat referensi pada periode kedua. Untuk kelompok kedua, obat referensi pada periode pertama, obat uji pada periode kedua, terakhir adalah washout. Untuk studi farmakodietiknya, yang pertama Cmax, kedua Tmax, C out C0 sampai 24 jam, D out C0 sampai infinite atau tidak terhingga, yang terakhir adalah T setengah. Untuk studi farmakodinamiknya, uji bioekivalensi secara farmakodinamik hanya jika pertama, analisis kuantitatif zat aktif dan atau metabolitnya dalam darah, serum plasma tidak dapat dilakukan dengan akurat dan sensitif. Kedua, pengukuran kadar aktifnya tidak dapat menggunakan sebagai endpoint untuk membuktikan efikasi dan keamanan obat yang bersangkutan. Yang terakhir adalah obat didesain untuk bekerja lokal, yakni obat yang diberikan topikal dan bentuk inhalasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian subjek. Nah, di mana subjek ini pada saat melakukan penelitian kita harus melihat bagaimana kriteria seleksi dari subjek sendiri. Untuk kriteria seleksi ini terdapat dua macam, yaitu adalah kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi. Untuk kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi ini merupakan syarat-syarat yang digunakan dalam penelitian untuk menentukan siapa saja yang boleh dan tidak boleh ikut dalam studi tersebut. Yang pertama adalah kriteria inklusi, di mana kriteria inklusi ini adalah karakteristik atau kondisi yang harus dimiliki oleh partisipan agar bisa ikut dalam penelitian yang akan dilakukan. Nah, untuk pengujian bioekivalensi, maka kriteria inklusi yang tertera adalah yang pertama, bersedia menandatangani persetujuan berdasarkan format yang diberikan oleh peneliti. Selanjutnya, partisipan harus sehat berdasarkan pemeriksaan laboratorium klinis, hematologi rutin, fungsi hati, fungsi ginjal, pengujian glukosa darah, Winalir, hepatitis B, hepatitis C, dan juga HIV, serta riwayat medis dan juga pemeriksaan fisik.
Selanjutnya adalah untuk subjek itu dapat digunakan subjek laki-laki dan juga subjek perempuan. Nah, jika subjek perempuan maka perlu mempertimbangkan usia subur dan juga perlu dilakukan tes kehamilan. Selanjutnya untuk usia. Usia subjek itu dapat berkisar 8 sampai dengan 55 tahun. Selanjutnya untuk indeks massa tubuh sendiri dapat berkisar 18 sampai dengan 25 kg per meter persegi. Untuk tanda vital dalam kisaran berikut. Yang pertama, tekanan darah sistolik itu harus 110 sampai dengan 128 mm raksa. Untuk tekanan darah diastolik 70 sampai dengan 84 mm raksa. Untuk denyut nadi normalnya itu 60 sampai dengan 90 beat per menit. Untuk saturasi oksigennya 95 sampai dengan 100%, dan untuk laju pernafasannya 12 sampai dengan 20 per menit. Untuk selanjutnya yaitu kriteria eksklusi, di mana kriteria eksklusi ini merupakan syarat atau kondisi tertentu yang digunakan untuk menyaring partisipan-partisipan yang ikut, atau kita dapat mengecualikan partisipan dari suatu penelitian agar tidak mengganggu hasil yang diinginkan pada penelitian atau pengujian tersebut, sehingga sehingga tidak meningkatkan resiko bagi peserta atau juga yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang diinginkan oleh para peneliti atau penguji. Dengan kata lain, seseorang tampaknya cocok untuk studi ini karena memenuhi kriteria-kriteria inklusi tadi, tapi karena adanya kondisi tertentu, maka hal ini bisa membuat mereka itu tidak aman untuk diikutsertakan dalam penelitian. Untuk pengujian kali ini, bioequivalensi kali ini, maka kriteria eksklusi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, pasien itu tidak yang merokok lebih dari 10 batang rokok per hari, wanita hamil dan menyusui, kesulitan mengakses pen pada lengan kiri atau lengan kanan, karena pada penelitian ini perlu dilakukan pengambilan sampel darah untuk mengecek bioekvivalensi dari obat yang dikonsumsi, sehingga apabila kesulitan untuk mengakses vena pada lengan kiri atau kanan, kita tidak dapat mengambil sampel darah yang akan diuji. Selanjutnya itu riwayat penyalahgunaan obat atau alkohol dalam 12 bulan terakhir. Terdapat hasil tes positif untuk hepatitis B, hepatitis C, dan juga HIV, memiliki riwayat atau kondisi yang dapat mempengaruhi kinetika obat, penggunaan obat-obatan atau suplemen makanan yang tidak lebih dari 7 hari sejak dimulainya penelitian atau pengujian. Selanjutnya, pasien itu berpartisipasi dalam uji klinis sebelumnya tidak lebih dari 3 bulan sejak dimulainya penelitian, dan juga pasien melakukan donor darah atau pernah kehilangan darah lebih dari 300 mili dalam waktu 3 bulan sejak dimulainya penelitian. Selanjutnya, untuk jumlah subjek di mana dilakukan pada 2 kelompok, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Untuk pengujian kali ini dapat digunakan 12 laki-laki dan juga 12 perempuan yang dapat diambil secara acak. Untuk standarisasi kondisi studi sendiri, yang pertama yang perlu diperhatikan oleh subjek adalah yang pertama kondisi puasa, di mana kondisi puasa ini partisipan itu perlu melakukan puasa 8 jam selama mengonsumsi obat. Selanjutnya untuk aturan minum dan juga aturan makan sendiri, yang pertama setelah pemberian obat uji atau obat pembanding atau obat referens, maka subjek dapat mengonsumsi air sebanyak 240 ml. Selanjutnya, setelah 2 jam pemberian obat, maka subjek dapat mengonsumsi air yang disediakan. Nah, setelah 4 jam setelah pemberian obat, subjek dapat mengonsumsi makanan standar yang disediakan untuk makan siang. Setelah 8 jam pemberian obat, maka subjek dapat mengonsumsi camilan standar yang disediakan, dan 12 jam setelah pemberian obat, subjek dapat mengonsumsi makanan standar yang disediakan untuk makan malam. Untuk aktivitas fisik dari partisipan sendiri, di mana subjek itu atau partisipan sendiri itu diminta untuk mempertahankan posisi tegak, baik berdiri maupun juga duduk
setelah pemberian obat. Selanjutnya, subjek itu harus beristirahat dan tidak melakukan aktivitas berat selama periode pengambilan sampel. Selanjutnya, subjek ini juga dapat menjaga konsistensi. Misalnya, pada saat pengambilan sampel itu, dia terus duduk atau berbaring. Jadi, pada hari pertama dia mengambil sampel, misalnya dia sudah duduk, maka selanjutnya dia harus dalam posisi duduk. Begitu juga dengan posisi berbaring. Selanjutnya, standarisasi kondisi studi yang perlu diperhatikan adalah waktu, dosis, dan sampling, di mana waktu pemberian obat atau waktu pemberian dosis ini harus diberikan pada waktu yang sama untuk menghasilkan konsistensi hasil. Nah, jika pada hari pertama itu sudah diberikan pada pukul 7 pagi, maka hari-hari selanjutnya dapat diberikan pada pukul 7 pagi. Nah, sedangkan untuk sampel darah pradosis itu diambil 30 menit sebelum pemberian dosis, itu sekitar jam 6.30. Untuk selanjutnya yaitu perlu diperhatikan pemberian obat dan juga suplemen, di mana subjek ini dilarang untuk mengonsumsi obat atau suplemen selama 7 hari terakhir sebelum studi dimulai dan juga selama studi berlangsung. Selanjutnya yaitu kita masuk pada obat uji dan juga obat komparator. Nah, di mana obat uji dan juga obat komparator ini harus memiliki kriteria-kriteria berikut. Yaitu yang pertama ada, kita harus memastikan nama obatnya, nama obat yang didaftar, zat aktifnya, kekuatan, dan juga bentuk sediaannya. Kekuatan yang dimaksud ini adalah bagaimana dosis dari obat tersebut. Selanjutnya itu adalah nomor batch, tanggal pembuatan, dan juga kadaluarsa. Nah, yang pertama itu nomor batch itu menunjukkan bagaimana urutan sediaan dan kemasan yang memuat tahun pengemasan, tahun pembuat produk, identitas produk, urutan nomor produksi pada tahun yang sama, dan juga urutan nomor lot dari suatu batch obat. Selanjutnya itu adalah tanggal pembuatan dan juga kadaluarsa sayangnya memiliki rentang stabilitas 2 tahun dari tanggal produksi. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan pada obat uji dan juga obat komparator, kriterianya itu ya ada besar batch, kadar obat, sumber zat aktif, nama dan alamat pendaftar, serta nama dan juga alamat dari produsen obat komparasi maupun obat uji. Yang berikutnya itu ada kemasan obat, di mana kemasan obat ini terbagi menjadi dua, yaitu kemasan primer dan kemasan sekunder. Kemasan primer adalah kemasan yang langsung menyentuh obat seperti strip. Obat uji harus dikemas dalam kemasan primer yang sama seperti produk yang akan dipasarkan agar stabilitas obat tetap terjaga. Yang kedua itu kemasan sekunder adalah kemasan luar yang membungkus kemasan primer seperti amplop atau pot. Obat untuk tiap subjek dan tiap periode uji dimasukkan ke dalam kemasan sekunder agar lebih praktis dan aman saat didistribusi. Yang ketujuh itu ada dosis obat uji, di mana setiap subjek menerima 1 dosis oral dari obat uji, 1 tablet salbutamol 4 mg, dan obat komparator 2 tablet fentanyl yaitu 2 mg. Di sini, obat fentanyl ini digunakan 2 tablet karena dosis dari obat uji dan obat komparator harus memiliki dosis yang sama, yaitu 4 mg, sedangkan pada sediaannya itu, fentanyl hanya dalam 2 mg saja, sehingga digunakan 2 tablet agar dosis tersebut sama dengan dosis obat uji, yaitu 4 mg. Yang berikutnya itu uji disolusi. Uji disolusi untuk menilai profil pelepasan zat aktif salbutamol dari sediaan tablet secara in vitro untuk mendukung data bioekivalensi, di mana media disolusi berupa buffer fosfat pH 6,8, suhu media pada 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius, dan kecepatan Pedley 50 rpm. Yang berikutnya, pengambilan sampel sebanyak 5 mili dari media disolusi pada menit ke-5, 10, 15, 20, 30, dan 45. Yang berikutnya itu saring setiap sampel menggunakan filtrasi membran 0,45 mikrometer. Spektrofotometer UV vis pada parameter gelombang kurang lebih 276 nanometer. Kemudian dihitung presentasi zat aktif yang terdisolusi pada setiap waktu berdasarkan kadar yang diperoleh dan konsentrasi teoritis.
Gunakan perhitungan F2 yaitu similarity factor untuk membandingkan profil disolusi produk uji dan pembanding. Yang ke-9, pengambilan sampel darah. Sampel darah diambil selama 24 jam, di mana diambil sebelum pemberian dosis yaitu pada pukul 6.30, 30 menit sebelum pemberian obat, dan 5 mili dikumpulkan. Yang berikutnya, sampel darah diambil dengan menggunakan jarum suntik dan dipindahkan ke dalam tabung pengumpul darah. Yang berikutnya, plasma disentrifus dalam 3000 rpm selama 10 menit. Plasma disimpan di dalam freezer dengan suhu maksimal di minus 20 derajat Celcius. Kemudian jumlah total darah yang dikumpulkan setiap subjek adalah 155 ml. Yang ke-10, analit yang diukur. Yang pertama, analit yang diukur adalah senyawa induk salbutamol, bukan metabolitnya. Yang kedua, pengukuran dilakukan dengan metode LC-MS pada sampel plasma darah subjek. Yang ke-11, enantiomer, menilai farmakokinetik enantiomer, di mana salbutamol memiliki isomer 2, yaitu R dan S. Salbutamol secara terpisah untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan dalam penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Yang ke-12, metode bioanalisis, untuk menetapkan kadar obat dan metabolitnya yang memenuhi persyaratan stabilitas. Yang ke-13, pengulangan analisis, di mana pengulangan analisis sampel dilakukan apabila alasan farmakokinetik tidak dapat diterima dan menyebabkan bias pada hasil studi. Selanjutnya, yang ke-14 ada parameter farmakokinetik, di mana parameter farmakokinetik ini berupa Cmax, Tmax, AUC 0-24 jam, dan juga AUC infinity, serta T setengah. Untuk analisis datanya, data yang dianalisis itu parameter farmakokinetik pada poin ke-14 tadi, dan untuk metode analisis statistiknya digunakan data parameter farmakokinetik dan juga menggunakan metode ANOVA 2 arah. Untuk hasilnya, di sini pada parameter AUC 0-24 jam, AUC infinity, Tmax, dan T setengah, di sini nilai parameternya pada obat uji salbutamol itu tidak jauh beda dari obat komparasi Ventolin, sehingga dapat tetap diterima untuk bioekivalensinya. Sedangkan untuk Cmax-nya pada obat uji salbutamol, di sini agak lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan obat komparasi atau Ventolin, tetapi perbedaannya ini kecil sehingga tetap menunjukkan puncak konsentrasi yang serupa antara obat uji salbutamol dengan obat komparasi. Untuk nilai AUC 0-24 jam dan Cmax dari produk uji obat salbutamol masuk dalam rentang 80-125% terhadap produk referensi. Untuk nilai rentangnya ini merupakan batas yang ditetapkan oleh badan regulator, yaitu BPOM, seperti yang sudah tertera pada jurnal ini, di mana pada jurnal ini protokolnya itu dia mengikuti dari badan regulator, yaitu BPOM. Selanjutnya, untuk variasi, tidak ada hasil yang bervariasi yang dapat menyebabkan hasil menjadi bias, sehingga pada hasil studi menunjukkan salbutamol 4 mg generik ekivalen dengan Ventolin. Kemudian di sini data yang diperoleh itu konsisten dan tidak menunjukkan perbedaan yang besar atau tidak normal, sehingga hasil akhir dari analisis tersebut tidak terganggu oleh variasi. Selanjutnya untuk supra bioavailabilitas, yaitu suatu keadaan di mana bioavailabilitas obat uji lebih besar dibandingkan obat komparator sehingga perlu dilakukan reformulasi. Pada jurnal kelompok kami, untuk bioavailabilitasnya kedua obat ini sama, atau obat uji salbutamol dia masuk dalam rentang ekivalen terhadap Ventolin sehingga tidak perlu dilakukan reformulasi. Untuk referensinya jurnal seperti yang tertera, dan untuk protokolnya kami mengikuti dari protokol BPOM.
Kesimpulan dari materi ini yaitu secara garis besar praktikum ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan profil pelepasan obat dari dua sediaan tablet berbeda yaitu tablet A dan B guna menentukan apakah keduanya memiliki kesetaraan bioekivalensi. Pengujian dilakukan secara in vitro dengan mengamati parameter seperti waktu paru, konstanta laju pelepasan, dan efisiensi pelepasan obat. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh bahwa kedua sediaan menunjukkan perbedaan pada beberapa parameter penting, terutama pada nilai efisiensi pelepasan dan konstanta laju pelepasan. Hubungan antara bioekivalensi dan biofarmasetika sangat erat karena bioekivalensi merupakan salah satu penerapan konsep dalam biofarmasetika. Biofarmasetika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sifat fisikokimia obat, bentuk sediaan, dan rute pemberian mempengaruhi proses pelepasan dan absorpsi obat dalam tubuh. Dalam konteks ini, studi bioekivalensi dilakukan untuk membandingkan dua produk farmasi guna menilai apakah keduanya menghasilkan efek terapeutik yang serupa melalui jalur dan mekanisme absorpsi yang sebanding. Jika dua produk dinyatakan bioekivalensi, maka secara biofarmasetika keduanya dianggap dapat saling menggantikan dalam terapi karena memberikan hasil klinis yang setara. Sekian dari presentasi kami. Jika dari Ibu dan teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa disimpan dulu pertanyaannya untuk nanti ditanyakan di sesi diskusi. Sekian presentasi kami, terima kasih.